Halo semua, saya akan mempresentasikan mengenai Rakit Creative House on Winning the Market. Bisnis profil dari Rakit Creative House, Rakit Creative House sendiri merupakan sebuah creative marketing agency dengan tagline Creatify Your Business, di mana Rakit menyediakan layanan seperti influencer marketing, graphic design, content creation, social media management, produk photoshoot, dan juga produk video shoot. Dan ini ada beberapa brand yang pernah bekerja sama dengan Rakit Creative House. Dari BMC untuk Rakit Creative House sendiri, eh, secara umum atau secara ringkas adalah untuk membantu pelaku bisnis supaya mereka mudah dalam melakukan strategi pemasaran bisnis, khususnya mereka yang dengan minim biaya maupun minim pengetahuan, sehingga bisa mencapai peningkatan sales ataupun engagement. Di sini customer segmentnya merupakan UMKM dan para pelaku bisnis lainnya. Channel penjualan melalui online maupun offline, dan untuk menjaga hubungan dengan konsumen, strategi pertama adalah best friend like communication, free consultation, dan juga special price buat klien-klien yang sudah loyal. Key partner di sini adalah influencer, selebgram, dan lainnya, talent-talent lainnya ini. Kemudian ada designer, fotografer, videographer, dan content creator. Key activities yang pertama pasti ada pemasaran layanan Rakit sendiri, kemudian ada pencarian klien, dan juga pembuatan konsep dan pembuatan project. Key resources-nya yang pertama adalah sumber daya manusia dari key partner itu, creative ideas untuk penuangan konsep dan di project, dan juga production equipment. Cost dibagi menjadi dua, yaitu biaya gaji ataupun pembagian komisi, dan yang kedua adalah biaya marketing itu sendiri. Dari revenue stream, pendapatan dari penjualan layanan yang telah disediakan dari Rakit Creative House itu. Kita masuk ke analisa, yang pertama adalah external analysis. External analysis ini dilakukan dengan past analysis dari political, economic, social, technological, environment, dan legal. Dan yang kedua menggunakan analisa five forces analysis, di mana rivalry among existing competitor secara dianalisa sedang, kemudian untuk bargaining power of suppliers-nya di sini rendah, bargaining power of customer-nya tinggi, threat of substitutes-nya sedang, dan threat of new entrants-nya sedang. Secara konklusi dari external analysis ini, Rakit memang memiliki potensi yang besar karena dukungan dari politik, dari pemerintah, kemudian keadaan ekonomi Indonesia yang terus berkembang, dan juga dari sisi sosial budaya, sosial khususnya ada bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia, yang artinya tingkat produktif, tingkat masyarakat yang usia produktif tinggi didominasi oleh mereka ini, sehingga daya beli pun menjadi tinggi. Juga berkat bantuan teknologi yang sangat berkembang sehingga bisa melakukan banyak hal baru, inovasi baru dengan biaya yang hemat juga, dan juga kerja yang lebih efektif dan efisien. Jika lihat di market dari five forces analysis, memang ada beberapa, mungkin banyak ya sejenis di market, tapi yang berbeda, Rakit ini menyediakan kelebihan yaitu one stop and holistic service dan fit to budget, sehingga menjadi pembeda. Dan untuk para supplier atau di sini freelancer yang bekerja sama dengan Rakit, terjaga karena sudah kenal workflow mereka, sudah mengenal orangnya, dan juga terlindungi dalam kontrak. Selain itu, Rakit tidak terlalu khawatir akan perpindahan daripada klien karena ada substitute atau karena komputer lainnya, karena ketika seseorang sudah cocok dengan taste design atau cara kerja nyaman secara personal, akan sulit juga untuk berpindah. Dari sisi internal analisis, dilakukan analisa menggunakan value chain analysis, terdiri dari ini. Kemudian ada juga most HR analysis. Nah, dari kedua analisis ini disimpulkan bahwa Rakit memang masih perusahaan baru yang kecil, tapi di sini kelebihannya ada owner dari bisnis yang ikut turun tangan bersama tim sehingga menunjukkan contoh yang baik, dan tim ini pun terdiri dari orang-orang yang berkualitas dan memiliki skill dan profesionalitas yang sangat bagus, sehingga tim ini kuat untuk bersaing di market. Keunggulan lain adalah strategi dalam human resource. Di sini Rakit menggunakan anak magang, artinya biaya bisa lebih rendah, tapi memiliki tim yang masih fresh, anak-anak muda dengan pikiran yang fresh, ide-ide kreatif, dan juga mau dibentuk. Dan strategi pemasaran yang mereka gunakan berfokus di sosial media dan menggunakan teknologi seperti ads dan sebagainya, itu sangat efektif untuk menjangkau banyak orang. Dan Rakit juga memiliki penawaran lebih, yaitu service free consultation, penawaran khusus bagi klien loyal, dan juga hubungan yang seperti teman baik sehingga klien merasa nyaman. Di sini sekarang kita berbicara tentang winning strategy. Winning strategy dari Rakit Creative House berdasarkan situation analysis dari sisi marketing, yaitu yang pasti influencer marketing karena para kompetitor
tidak menggunakannya, dan juga social campaign yang bisa menarik perhatian masyarakat. Di sini Rakit memiliki program #Merakit UMKM. Di sini tetap dilakukan juga social media management, pemasaran online ads, promotion, giveaway, dan challenge sebagai salah satu dari marketing. Dari sisi operation kalian tentu pasti lakukan layaknya kompetitor juga melalui online maupun offline, dan juga internal operation seperti meeting, team briefing, project management, dan lain sebagainya. Di sisi sales yang menjadi lebih unggul di promotion. Promotion di sini bukan cuma diskon, tapi adanya paket-paket khusus UMKM nih buat mereka yang baru memulai, paketnya lengkap sehingga UMKM menjadi siap. Dan juga ada direct selling di sini bisa melalui email, WhatsApp, sosial media seperti di kontak dari DM, IG, TikTok, dan lain sebagainya. Secara teknologi dari equipment sangat memadai untuk produksi dan bahkan beberapa lebih advance. Online service cloud juga digunakan untuk penyimpanan file, pengiriman file ke klien, dan juga social media platform yang bervariasi. Di sini ketika benar-benar difokuskan, ini juga menjadi kelebihan dari Rakit karena sosial media yang digunakan bisa lebih banyak. Namun memang sampai saat ini belum sebanyak yang akan terjadi nanti ke depannya. Dengan demikian juga service teknologinya yang sedikit tertinggal karena Rakit belum bisa as management dan website builder. Sedang mencari orang tepat untuk melakukannya. Dari sisi human resource, di sini ada yang unggul tim training dan interns, di mana di sini tim dilatih secara soft skill maupun hard skill. Intern di sini terima sehingga bisa sama bertumbuh, belajar bersama, dan ide-ide yang baru yang luar biasa. Di sini kita juga freelancer partnership di sini sehingga bisa menghemat biaya juga sehingga bekerja dengan efektif dan efisien, dan tim bonding yang kuat sehingga menjadi tim yang solid, dan juga penempatan orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat juga. Dari Diamond Analysis kita lihat secara arena fokusnya tetap di bisnis-bisnis baru, startup, dan vehicle untuk mendorong ke sana tentunya dengan berbagai marketing, konten-konten kreatif juga, portofolio yang menunjukkan hasil kerja, dan banyak lainnya. Kemudian di sini ada differentiator menjadi pembeda, yaitu yang pertama one stop and holistic service, fit to budget, jadi orang-orang bisa menyesuaikan budget yang mereka butuhkan, based on like relationship, konsistensi sehingga hasil yang diberikan selalu konsisten, dan convenience, mudah, mereka nyaman, dan program Rakit UMKM itu sendiri. Secara staging, pertumbuhannya inginnya pelan tapi pasti, sehingga bisa akhirnya pelan-pelan ekspansi ke kota dan bertumbuh. Secara economic logic, yang pasti biaya serendah mungkin, dan ditambah dengan tingginya permintaan, kemudian harga murah dan layanan lengkap, dan juga profit margin yang melebihi biaya. SWOT analysis. Dari SWOT analysis dapatkan beberapa strategi. Dari SO, yaitu paket yang lengkap dan juga harga yang terjangkau. Kemudian program Merakit UMKM itu sendiri untuk fokus membantu UMKM. Dari WO strategis akan merekrut peserta magang, menggunakan portofolio para freelancer, karena untuk kemarin di awal belum punya portofolio freelancer membantu meyakinkan konsumen ataupun klien. Kemudian menggunakan teknologi yang baru untuk terus bisa berinovasi dan bekerja dengan lebih efisien. Dari ST strategis, pembuatan MOU sehingga menjaga kontrak supaya sama-sama aman dan nyaman, kemudian memperbanyak atau meningkatkan layanan servis yang dimiliki, kemudian fit to budget program itu sendiri yang bisa menyelesaikan kebutuhan klien dari sisi jasa maupun budget. Dari WT, kita melihat adanya mencari freelancer yang dikenal sehingga meminimalisasi resiko penipuan atau portofolio dicuri dan sebagainya. Kemudian menawarkan jasa dengan direct selling dan membangun hubungan yang baik secara personal dengan klien sehingga klien merasa nyaman. Blue Ocean Analysis. Di sini ada 4, yaitu eliminate, trace, reduce, dan create. Jika dilihat di grafik ini, yang pertama kami ingin mengeliminasi kesalahan yang tidak sesuai brief, ingin meningkatkan kecepatan produksi, kepuasan pelanggan, dan marketing strategi. Mengurangi biaya produksi, sehingga artinya untung bisa lebih banyak, mengurangi waktu tunggu, mengurangi kesulitan klien dalam memikirkan konsep dan ide, artinya di sini kami membantu menyelesaikan masalah dari konsumen, serta mengurangi jumlah revisi. Karena artinya jumlah revisi berkurang, sehingga artinya kerja kami jauh lebih baik. Yang ingin kami bentuk yaitu best friend like relationship, startup package atau yang tadi disebut juga dengan one stop and holistic service, fit to budget, dan merakit UMKM. Dari time test of innovation yang di highlight adalah yang kami pilih dari profit model, ada bundle price, kemudian ada collaboration, incentive, system, process efficiency, is of use, product bundling, added value, diversification, value alignment, dan experience simplification. Untuk winning execution-nya di sini ada
scoreboard, balance scoreboard. Dari sisi learning and growth, kami ingin increase employee sense of belonging, maximizing employees potential, dan enhance knowledge and skill. Kemudian akan berdampak ke internal proses sendiri itu supaya increase operational efficiency, minimize project error, dan increase innovation. Dan berdampak akan increase brand awareness, increase customer satisfaction, increase customer acquisition. Dari sisi finansial, harapannya bisa increase revenue dan reduce cost untuk mencapai maximum profitability. Ini balance scorecard kami dari sisi finansial, yang melihat dari sales, cost, dan juga profit. Di sini untuk customer dari engagement, new clients and new project, internal process kami melihat dari number of error, duration of production, dan new program. Dan terakhir dari learning and growth kami melihat dari sisi employee culture score, input from employee, new skill from employee, dan employee development score. Untuk itu kami memiliki sustainable competitive advantage, yaitu dari sisi bisnis skenario. Ini pastel yang sudah dijelaskan di awal tadi secara ringkas yang menghasilkan output seperti output satu ini dari pastel juga output kedua, output ketiga, 4 hingga kelima. Dan output 5 ini ada daya beli yang meningkatkan brand awareness, meningkatkan efisiensi pekerjaan, peningkatan jumlah kerjasama dengan pihak asing, dan menjaga keamanan dalam kerjasama. Dari sini kita pilih kedua yang paling high uncertainty dan high impact didapatkan. Yang pertama daya beli meningkat, dengan A2-nya daya beli menurun sebagai lawannya, analisa dengan pastel juga. Di sini yang kedua itu brand awareness meningkat, dengan lawannya brand awareness menurun. Kemudian dilakukan skenario framing, pertanyaan-pertanyaan seputar 4 hasil tadi, 4 outcome itu yang dijawab dalam skenario scoping sehingga menghasilkan sebuah skenario. Di sini seperti contohnya dari kebijakan Omnibus Law yang adanya insentif pajak memudahkan wirausaha sehingga akhirnya bisa meningkatkan jumlah wirausaha, pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan daya beli. Dan banyak rangkaian di sini, cuman yang di-highlight di sini akan menghasilkan output-output seperti peningkatan daya beli, peningkatan brand awareness, peningkatan penjualan, meningkatkan efisiensi perusahaan, kesejahteraan rakyat, peluang bisnis internasional, menurunkan pengangguran dan tingkat kejahatan, dan memajukan tentunya Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Di sini suatu strategi yang digunakan ketika ada peningkatan jumlah wirausaha, artinya akan adanya UMKM baru. Di sini program Rakit UMKM akan sangat relevan dan membantu. Ketika terjadi peningkatan penjualan, artinya perusahaan semakin besar, artinya kita Rakit harus memperbanyak layanan sehingga layanannya bisa semakin sesuai kebutuhan pada masa yang akan datang, sehingga mempelajari hal-hal baru juga. Ketika usaha-usaha membuka lapangan pekerjaan, masyarakat butuh pekerjaan, disitulah kami masuk salah satunya dengan membuka rekrut peserta magang ataupun tidak menutup kemungkinan merekrut tim-tim yang baru sebagai pekerja tetap. Kemudian ketika terjadi peluang bisnis internasional sendiri itu, kita bisa melihat itu sebagai kesempatan untuk belajar teknologi baru dari negara lain. Karena negara lain mungkin negara yang lebih maju duluan, kita mengimplementasikan inovasi baru di Indonesia melalui layanan dari Rakit Creative House. Terakhir, dari pertumbuhan bisnis, kita bisa menawarkan paket lengkap dengan harga terjangkau, jadi bisnisnya sedang bertumbuh, paket lengkap, mereka merasa mudah, nyaman, sehingga akan terus percaya dan menggunakan jasa dari Rakit Creative House itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.